Kamera selebritas siang menangkap momen ini saat berkunjung ke lokasi syuting. Adalah Sapri, pemain sinetron berwajah sangar, tetap istiqomah melakukan tradisi cium tangan. Menurutnya, budaya cium tangan itu sudah dilakukannya sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Tak hanya kepada orang tua, guru, juga dengan orang yang lebih tua dari usianya. Seharusnya sih udah menjadi kebiasaan setiap individu ya. Jadi ketika kita nyampe dimanapun, nyampe lokasi, nyampe rumah atau nyampe manapun, diusahakan untuk bersalaman. Entah itu sama yang lebih tua kita harus cium tangan, sama yang muda juga kita harus cium tangan. Biarpun kita tua, tapi ada yang muda, kita jangan pernah ngerasa gengsi. Karena ketika kita menghormati mereka, mereka insya Allah akan lebih hormat sama kita. Iya, sebenarnya sih itu kan tergantung dari manusianya juga ya. Kalau memangnya kita pengen dihargai oleh sesama manusia, kalau kita memang masih pengen beri support sama teman-teman, ya kita harus menghargai mereka dulu. Kita nggak usah mikirin diri sendiri dulu, tapi kita harus lebih menghargai teman-teman dulu. Zaman sekarang sih yang Sapri perhatikan sih jarang terutama anak-anak muda datang udah pada sibuk duduk, udah pegang gadget gitu. Ini juga anak muda juga nih yang satu nih, tapi dia tetap tetap santun, tetap sopan, mau sama yang muda sama yang tua, Pak Haji dia selalu nyamperin, dari mana lu Pri, apa kabar gitu. Sama teman-teman yang lain juga saling menyapa terutama, karena kan dengan secara tidak langsung kita bersalaman itu kan memperpanjang tali silaturahmi. Ihwal tradisi bersalaman sesungguhnya masih banyak dipraktekkan di sekolah-sekolah. Sayangnya nilai yang terkandung dari mencium tangan tak diiringi dengan perilaku sehari-hari. Untuk mengetahuinya, Sapri bertanya kepada seniornya Haji Murad dan Babe Naim. Menurut Pak Haji nih, tradisi salaman ini untuk anak-anak muda ini kira-kira gimana? Kalau untuk belakangan ini ya, maksudnya zaman-zaman belakangan ini udah agak berkurang. Hormatnya gitu, hormat kepada yang tua-tua. Mungkin nggak diajarin budi pekerti. Itu karena faktor apa kira-kira Pak Haji? Karena faktor dari gurunya juga nggak diajarin di sekolahnya budi pekerti. Pelajaran agama pun kurang. Oh begitu Pak Haji ya. Iya. Jadi untuk memberikan contoh, untuk memberikan pesan moral kepada teman-teman atau adik kita yang muda ini kira-kira Satu di rumah lah, antara orang tuanya itu mengajari di rumah. Bagaimana sopan santun terhadap orang tua, bagaimana sopan santun terhadap orang lain. Itu mesti jalani. Selain sebagai bentuk penghargaan terhadap yang lebih tua, secara psikologis, mencium tangan bisa mendekatkan seseorang dengan orang lain. Tapi jangan dilihat dari fisiknya, jangan dilihat dari ininya, wajahnya atau bagaimana. Tergantung orangnya itu bagaimana tingkah lakunya dia. Mungkin badannya banyak tatuan ini, kita jangan perasaan, oh lo begini. Jangan. Itu dilihat dari hatinya dia. Bagaimana gerak laku, tingkah lakunya dia. Dia juga sopan terhadap orang tua, terhadap yang bawahan juga dia sopan. Karenanya pelawak asal Betawi ini memberi saran untuk anak yang masih enggan dan jarang melakukan kebiasaan baik ini. Begini sekarang kan di zaman era modernisasi ini kan anak-anak muda sekarang kan udah terlalu banyak bermain gadget nih. Dan tradisi salaman itu menurut Bapak udah masih ada atau memang sudah tidak ada untuk golongan anak-anak muda? Gini, zaman boleh berkembang, era boleh maju, tapi budaya, aturan hidup itu termasuk aturan hidup gitu. Orang salaman sebenarnya itu kan sapa. Ya, orang sapa yang penting. Sapa lewat lisan. Tak hanya sebatas kata-kata, Sapri dan Babe Naim menginginkan refleksi dan nilai baik yang terkandung dari kebiasaan mencium tangan bisa menjadi contoh dan tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Lewat sikap, pembuktiannya itu di salaman. Nah, apalagi dengan saling mendoakan, itu yang paling penting gitu.
nggak apa-apa, orang main gadget ya nggak apa-apa gitu. Tapi sebisa mungkin. Tapi kalau lihat dari efek gara-gara itu, banyak memang yang berkurang nilai-nilai tata kehidupan, attitude, terutama di kalangan remaja, bahwa Babe mau ngasih masukan, salaman terhadap orang tua atau orang tua terhadap yang muda itu bukan sebuah keharusan pakai, misalnya yang muda harus salaman dulu, nggak apa-apa. Kalau kita yang tua kabar, tapi sebaiknya memang yang mudaan yang bersalim kepada. Tapi kan secara tidak langsung kalau yang tua menyapa yang muda itu kan secara tidak langsung kita memberi contoh juga buat mereka, Iya, betul nggak? Tapi ada yang salah. Salahnya di mana? Salaman anak muda sekarang, terutama anak-anak ABG itu. Salaman contoh ini. Ya, contoh ya. Ngapain ini salaman nih yang benar nih. Nih yang benar ini. Ya, bukan taruh di sini. Oh, kadang-kadang ada yang begini juga nih. Kabar pipi itu gimana? Itu salah. Kalau di sini benar. Salah, mendingan aja. Kamu belajar salaman lagi dah sama guru sekolah kamu. Ini salaman ini yang benar. Ini. Nah, kenapa ini? Ini konteks ibadah nih. Di atas segalanya, budaya dan kebiasaan mencium tangan seseorang yang berusia muda kepada yang lebih tua juga sebagai bentuk dari kesantunan, adab, dan akhlak. Buat teman-teman muda, anak-anak muda sekarang, tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya dan tidak ada malunya untuk kita bersalaman sesama teman, dan kita jangan pernah ngerasa gengsi, gue lebih keren, gue lebih ganteng, gue lebih muda, gue lebih banyak duit, gue lebih kaya, lu lebih miskin, lu harus cium tangan dulu, jangan. Jadi hilangkan sifat-sifat yang seperti itu. Jadi kita balik lagi ke lingkungan keluarga, jika bertemu dengan teman-teman yang tua, biarpun kita orang mampu atau apa, kita nggak usah takut, nggak usah malu untuk cium tangan. Mereka akan lebih menghargai kita ketika kita menghargai mereka.